Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Untuk materi matematika pagi ini, kita akan membahas tentang satuan panjang, satuan waktu, dan satuan volume. Materi yang kita bahas yang pertama adalah tentang satuan panjang. Dalam satuan panjang, kita mengenal istilah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau kita baca dari bawah, urutannya milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Kalian harus hafal urut-urutan satuan panjang berikut ini. Untuk lebih mudah menghafalnya, bisa dibuat kalimat seperti berikut. Kalau haus, dapat minum dengan cangkir mini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian bagaimana cara menghitung satuan panjangnya? Kita perhatikan apabila turun satu tangga itu dikalikan 10. Contohnya dari kilometer ke hektometer. 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. 1 hektometer itu sama dengan 10 dekameter. Berarti kalau 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Begitu seterusnya, turun 1 tangga tambah 01. Turun 2 tangga tambah 02. Begitu seterusnya. Kemudian kalau naik 1 tangga itu dibagi 10. Contohnya misalkan 10 meter sama dengan 1 dekameter. 10 dekameter sama dengan 1 hektometer. Begitu seterusnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. 3 kilometer sama dengan berapa meter? Dari kilometer ke meter, turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Karena turun 3, berarti kan dikalikan 10 kali 10 kali 10, berarti sama dengan dikalikan 1000 atau ditambah 03. Berarti 3 kilometer sama dengan 3000 meter. Untuk contoh nomor 2, 2500 meter sama dengan berapa hektometer? Kita perhatikan, dari meter ke hektometer itu naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti ini dibagi 10 dibagi 100. 2500 dibagi 100, tinggal dikurangi nolnya 2, menjadi 25 hektometer. Contoh ketiga, 3,5 kilometer sama dengan berapa meter? Dari kilometer ke meter, tadi dikalikan 1000 karena turunnya 3. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti 3,5 kali 1000 harusnya kan ditambah 03. Karena di sini ada koma 1, berarti di sini juga dikurangi nolnya 1. Tinggal ditambah 02. Berarti 3,5 km itu sama dengan 3500 meter. Kemudian ada jenis contoh yang penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada contoh pengurangan. 9000 meter dikurangi 70 hektometer sama dengan berapa kilometer?
Berarti di sini yang 9.000 harus dijadikan kilometer. Kemudian yang 70 hektometer juga harus dijadikan kilometer. Baru kemudian dikurangi. 9.000 meter jadikan kilometer. Berarti naiknya tadi dari meter ke kilometer itu naiknya 3, 1, 2, 3. Berarti dikurangi 0, 3, 1, 2, 3. Tinggal 9 kilometer. 70 hektometer, dari hektometer ke kilometer naiknya 1, berarti dikurangi 0,1, tinggal menjadi 7 kilometer. Kalau sudah ketemu sama-sama ukurannya kilometer, baru kemudian dikurangi 9 dikurangi 7 sama dengan 2 kilometer. Sekarang kita lanjutkan kalau itu soalnya dalam bentuk soal cerita. Contohnya, seorang kepala desa berencana membangun jalan desa sepanjang 7 km. Sekarang baru selesai dikerjakan 2.350 meter. Pertanyaannya, berapa kilometer lagi jalan yang harus dibangun? Cara mengerjakannya adalah kita tulis dulu pertanyaannya. Jalan yang akan dibangun 7 km. Kemudian yang sudah selesai dibangun 2.350 meter. Yang belum dibangun berapa? Kita samakan semuanya jadi meter terlebih dahulu untuk memudahkan pengurangannya. Karena ini dikurangi 7 km jadi 7.000 meter, karena dari kilometer ke meter turun 3 tambah 0,3, kemudian dikurangi 2.350 meter, masih 4.750 meter. Kemudian karena pertanyaannya di sini dalam bentuk kilometer, maka yang meter ini harus dijadikan kilometer. Naiknya berapa dari meter ke kilometer? Naiknya 3. Kita hitung. 1 dihilangkan, 2 dikasih koma di sini karena tidak ada nolnya 3. Jadi menjadi 4,75 kilometer. Sudah paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa pelajari di LKS maupun di buku paket. Kemudian kita lanjutkan untuk materi yang kedua, mengenal satuan waktu. Dalam satuan waktu kita harus mengenal konversi satuan waktu. Di sini Bu Rohmah tuliskan beberapa konversi satuan waktu karena sebenarnya masih ada beberapa yang belum ditulis di sini. Contohnya di sini 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh satuan waktu. Contoh soalnya, 3 jam sama dengan berapa menit? Kita menghitung dari jam dijadikan menit. Kalau 1 jam tadi 60 menit, kalau 3 jam ya tinggal dikalikan. 3 dikalikan 60 sama dengan 3 kali 6, 18 tambah 01. Jadi 180 menit. Kemudian contoh yang kedua, 2/4 jam sama dengan berapa menit? Yang 2/4 jam pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kalian tentunya masih ingat cara mengubahnya.
4 dikalikan 2 ditambah 1. 4 kali 2 8 tambah 1 sama dengan 9 per 4 dikalikan 60. Bisa kamu coret 60 dibagi 4 terlebih dahulu, dapatnya 15. 15 dikalikan 9 sama dengan 135. Atau kalau nggak bisa ya 9 dikalikan 60 kemudian hasilnya dibagi 4 juga boleh. Jadi 2/4 jam itu sama dengan 135 menit. Contoh yang ketiga, 2 jam sama dengan berapa detik? Kalau 1 jam 60 menit, kalau 1 menit 60 detik, kalau 2 jam berarti 2 dikalikan 60, kemudian dikalikan 60 lagi. Atau 2 dikalikan ini 3.600. Jawabnya adalah 7.200 detik. Contoh yang keempat. Sekarang dibalik. 720 detik sama dengan berapa menit? Dari detik ke menit itu berarti dibagi 60. 720 dibagi 60 sama dengan 12. 72 dibagi 6. Ini dicoret-coret. Jadi dapatnya 12. Tuh ya. Kemudian kita lanjutkan dalam soal cerita. Wisnu setiap hari belajar mulai pukul 18.20 menit. Jika waktu belajar Wisnu selama 1 jam 40 menit, pukul berapa Wisnu selesai belajar? Caranya kita tulis terlebih dahulu. Mulai belajar 18.20. Kemudian lama belajar 1 jam 40 menit. Selesai belajarnya jam berapa? Kita tulis di sini. Mulai belajar 18.20, kemudian lama belajar 1 jam 40 menit, kemudian kita jumlahkan. 20, cara menjumlahkannya harus kita pisahkan antara jam dengan menit. 20 ditambah 40 itu sama dengan 60 menit. 60 menit itu berarti bisa dijadikan 1 jam. Berarti di sini 0. Lah 1 jamnya di sini kita masukkan ke sini. 1. Tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 18 ditambah 1 sama dengan 20. Di sini. Berarti Wisnu selesai belajarnya pukul 20. Begitu ya anak-anak? Sudah paham? Kemudian ada bentuk soal yang lainnya. Penjumlahannya misalkan 8 jam ditambah 45 menit ditambah 33 detik ditambah 1 jam 35 menit 15 detik. Tinggal kita jumlahkan saja. Detik, kemudian menit, jam disendirikan. 33 ditambah 15 sama dengan 48. Berarti 48 detik. Kemudian 45 menit ditambah 35 menit. Dapatnya 80 menit. Karena 80 menit di sini 80 menit, kalau 60 menit itu jadi 1 jam, yang ditulis di sini adalah sisanya 80 dikurangi 60. Ini dikurangi 60 karena 60-nya ini nanti menjadi 1 jam kita simpan di sini. Berarti sisanya yang ditulis di sini 20 menit. Yang 60 dijadikan 1 jam. Tinggal dijumlahkan. 1 jam tambah 8 jam tambah 1 jam sama dengan 10 jam. Begitu ya anak-anak.
Demikian tadi materi yang telah disampaikan Bu Rohmah. Semoga kalian semuanya bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari di buku paket dan buku LKS tentang materi tersebut. Untuk materi tentang satuan volume nanti akan disampaikan Pak Yudo di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua diberi kemudahan dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.